Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tidak akan pernah membuat otak kita menjadi lelah. Jadi, jangan pernah lelah untuk terus belajar. Bertemu kembali dengan channel video pembelajaran O3. Belajar apa kita hari ini? Mari kita simak videonya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran perencanaan pelayaran dan materi yang akan kita pelajari adalah tentang posisi duga, salah duga, dan hasil pelayaran. Posisi yang diperoleh dari perhitungan haluan dan jauh atau penjangkaan kecepatan atau laju sepanjang garis haluan itu dinamakan dengan posisi duga. Sedangkan yang disebut dengan posisi sejati adalah posisi kapal yang diperoleh dari baringan benda daratan di laut dan di laut bebas dengan benda-benda angkasa. Hasil pelayaran ialah haluan yang dituju kapal dengan lintasan yang ditempuh dalam mil laut dengan haluan tersebut, haluan dan jauh dari posisi duga ke posisi sejati itu dinamakan dengan salah duga. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Misalkan sebuah kapal akan berlayar dari tempat tolak di titik A, akan berlayar menuju tempat tiba di titik B. Maka kita sebut A merupakan tempat tolak dan B merupakan tempat tiba duga atau posisi duga. Karena kapal A mendapatkan angin atau arus dari lambung kanannya, maka yang terjadi kapal A tersebut tempat tiba sejatinya atau posisi sejatinya itu di titik C. Itu diperoleh setelah membaring benda daratan pulau D dengan pulau E. Jadi kita bisa lihat AB merupakan pelayaran duga sesuai dengan baringan dari awal. Tetapi yang terjadi adalah kapal tersebut berada di posisi C. Yang kita sebut AC adalah pelayaran sejatinya. Dari gambar tersebut kita bisa lihat bahwa BC itu merupakan salah duga. Kesimpulannya adalah kapal tersebut berangkat di tempat tolak di titik A hendak ke posisi B sebagai tempat tiba duganya. Yang karena mendapatkan angin atau arus dari lambung kanannya, sehingga yang terjadi adalah dia tiba di posisi C. Nah, ini bisa terjadi karena kapal tersebut mendapatkan angin atau arus di lambung kanannya. Nah, kesalahan-kesalahan ini pasti akan terjadi. Ini terjadi karena kesalahan tersebut di atas dapat disebabkan adanya pengaruh arus atau angin. Jadi, bila arus dan angin yang datang dapat diketahui, maka dapatlah dengan mudah diadakan perhitungan-perhitungan. Dari uraian tersebut di atas, maka dapat diterangkan bahwa yang pertama, hasil pelayaran duga ialah haluan dan jarak antara tempat tolak dan tempat tiba duga. Yang kedua, hasil pelayaran sejati adalah haluan dan jauh antara tempat tolak dan tempat tiba sejati. Sesungguhnya salah duga itu tidak hanya disebabkan oleh pengaruh arus atau angin saja. Ada beberapa pengaruh yang lain seperti misalkan cara mengemudi yang tidak benar, penunjukan alat topdal yang tidak tepat, dan mungkin juga terjadi karena kesalahan pedoman, baik dari pedoman giro maupun pedoman magnet. Sekarang kita kerjakan salah satu contoh soal. Misalkan sebuah kapal dengan kecepatan 12 mil per jam atau 12 knot bertolak dari titik A ke titik B. Berapa haluan yang dikemudikan untuk mencapai di titik B apabila terdapat arus mengarah ke timur laut dengan kekuatan 3 knot.
Mari kita selesaikan. Yang pertama, kita hubungkan titik AB sebagai haluan di peta. Jadi, kita tarik garis haluan, kemudian kita beri tanda titik A adalah tempat tolaknya dan titik B adalah tempat tibanya. Kemudian yang kedua, kita tarik garis dari titik A, garis yang menunjukkan arah dan kekuatan arus, yaitu ke arah timur laut dengan kecepatan 3 knot. Jadi sebelumnya kita untuk mengetahui arah timur laut, maka kita tarik garis dulu arah utara sejatinya. Berarti kalau ini adalah arah utara sejati, ini berarti adalah arah timur, dan ini adalah arah selatan, dan ini adalah arah barat. Arah timur laut berarti kita bisa tunjukkan ini adalah arah timur laut. Dan selanjutnya beri keterangan arah arus 3 knot. Selanjutnya yang ketiga, dari titik 3 knot tadi, jangkakan kecepatan kapal 12 knot yang memotong haluan di titik B, kemudian kita kasih keterangan itu adalah garis P. Jadi dari timur laut ke titik B kita tarik garis. Jadi seperti ini kita tarik dan beri keterangan itu adalah titik P, dan juga beri keterangan kecepatan kapal 12 knot. Kemudian yang keempat, dari titik A, tarik garis sejajar P yang sekaligus merupakan haluan yang harus dikemudikan untuk mencapai di titik B atau di tempat tibanya. Dan kita beri keterangan itu adalah garis Q. Jadi ya, sejajar dengan garis P, kita tarik dari titik A. Jadi kita tarik garis seperti ini, sejajar dengan titik B. Dan kita beri keterangan itu adalah titik Q atau titik Q yang merupakan haluan yang harus dikemudikan. Artinya, apabila ada arus mengarah ke timur laut, ya, kita maunya adalah kapal lurus. Tetapi ada arus dari timur laut, setelah melakukan perhitungan, ternyata haluan yang harus kita kemudikan adalah haluan dari A ke C. Demikian penjelasan tentang posisi duga, salah duga, dan hasil pelayaran. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam pembelajaran kalian. Ingat, jaga selalu kesehatan diri kalian dan juga keluarga. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.